Halo Jemaat Moving Ministry Church, seneng banget rasanya bisa menyapa Anda semua di sesi bedah renungan kita kali ini. Pernah nggak sih saking sibuknya kita ngejar target demi target setiap hari, kita sampai lupa buat sekedar berhenti sejenak dan tarik napas? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar esensial dan pastinya dekat banget sama hati kita semua. Seni bersyukur dalam segala keadaan. Lewat pembahasan kita kali ini, kita akan membongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya makna inti dari bersyukur itu. Ini bukan sekedar teori manis ya, tapi gimana caranya bikin syukur itu jadi jangkar yang kuat dan gaya hidup yang nyata. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kita bayangin dua realitas hidup yang sangat bertolak belakang. Gini, kalau kita lagi ada di saat keadaan baik, wah rasanya gampang banget kan buat senyum dan bilang, syukur. Ya iyalah tagihan lunas, keluarga sehat, karir lagi bagus-bagusnya. Di momen kayak gini rasa syukur itu ngalir gitu aja, kayak air keran yang lagi deras. Tapi, nah ini dia ujian sebenarnya. Gimana ceritanya kalau keadaannya itu belum sesuai harapan? Ketika jawaban atas doa-doa kita rasanya tertunda berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau pas tantangan datang bertubi-tubi nggak ada habisnya. Di titik inilah kedewasaan rohani kita benar-benar diuji. Bersyukur pas lagi susah, itu jujur aja. Nggak otomatis keluar gitu aja. Dan pastinya butuh kekuatan rohani yang ekstra banget dari dalam diri kita. Dan realitas tadi itu bawa kita ke satu landasan kebenaran yang luar biasa banget. Mari kita renungkan pelan-pelan kata-kata ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini punya satu frasa yang benar-benar jadi kunci krusial, yaitu dalam segala hal. Perhatiin deh, di situ nggak ditulis dalam beberapa hal, atau kalau hal itu menyenangkan hatimu aja. Sama sekali nggak. Ini tuh panggilan langsung dari Tuhan. Jadi bersyukur itu bukan trik psikologis biar kita merasa sedikit lebih baik, tapi literally itu adalah kehendak Allah sendiri buat hidup kita. Pas kita milih buat tetap bersyukur di tengah badai, kita tuh sebenarnya lagi menyelaraskan detak jantung kita sama kehendaknya yang sempurna. Nah, kalau bersyukur itu adalah kehendak Allah yang mutlak, terus apa sih sebenarnya definisi pastinya? Ini dia, satu pengertian yang menurut saya bisa banget ngubah cara pandang kita. Bersyukur itu secara gamblang diartikan sebagai sikap hati yang memilih melihat kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Ada dua kata yang pengen saya garis bawahi di sini. Sikap hati dan memilih. Maksudnya apa? Maksudnya, bersyukur itu bukan cuma sekedar reaksi emosional sesaat yang datang dan pergi ngikutin cuaca kehidupan kita. Bukan gitu. Bersyukur itu sebuah keputusan yang proaktif. Keputusan sadar yang kita ambil setiap hari, bahkan setiap detik, buat terus melatih mata rohani kita fokus ke kebaikan Tuhan, apapun yang lagi terjadi di luar sana. Dengan mikir kayak gini, kita nggak lagi jadi korban keadaan, tapi justru jadi pemenang yang punya kendali atas hati kita sendiri. Kadang ya, kita ngerasa kayak kehabisan alasan buat bersyukur cuma gara-gara kita terlalu sibuk nyari mujizat yang gede dan spektakuler. Padahal, ada 4 hal basic yang sering banget kita lewatin. Pertama, nafas. Fakta bahwa dada kita masih naik turun hari ini, ada napas kehidupan di paru-paru kita, wow, itu aja udah mujizat yang nilainya nggak terhingga. Kedua, keluarga. Kehadiran orang-orang yang terus ngasihi dan dukung kita. Terus yang ketiga, kesempatan baru. Setiap pagi pas matahari terbit itu tuh ibarat kanvas kosong. Sebuah kesempatan baru dari Tuhan buat kita mulai lagi dan melangkah lebih baik. Dan yang terakhir, pastinya, kasih Tuhan itu sendiri. Walaupun dunia di sekitar kita lagi goncang hebat, kasih Tuhan itu mutlak dan gak akan pernah berubah. Itu adalah pondasi berkat kita yang paling konstan. Oke, kita udah tahu kebenaran rohaninya. Sekarang gimana prakteknya? Pengetahuan yang indah kan harus diterjemahin jadi tindakan nyata, betul? Yuk kita bangun satu rutinitas pagi yang simple banget, tapi punya efek luar biasa buat ngubah arah hari kita. Gampang banget, ada 3 langkah. Langkah pertama, pas Anda baru aja bangun pagi. Lakuin ini sebelum otak Anda penuh sama notifikasi HP atau beban kerjaan. Terus langkah kedua, lihat sekitarmu. Sadari momen itu, perhatiin hal-hal kecil di ruangan Anda. Dan langkah ketiga, sebutkan 3 hal untuk disyukuri. Spesifik aja, cuma 3 hal kecil. Kalau rutinitas sederhana ini kita lakuin dengan konsisten, ini bakal memprogram ulang cara kerja otak dan hati kita. Kita jadi selalu mulai garis start hari itu dengan mentalitas kelimpahan, bukan mentalitas kekurangan. Sekarang, saya mau kita hentikan laju sebentar di titik ini. Coba perhatiin baik-baik satu pertanyaan penting ini. Apa 3 hal yang Anda syukuri pagi ini? Saya benar-benar nggak pengen Anda cuma dengar pertanyaan ini sambil lalu terus lupa gitu aja. Coba dipikirin dan renungin tepat di detik ini juga. Apa sih yang pertama kali terlintas di kepala Anda? Apakah itu kesehatan Anda yang cukup buat bisa ikut renungan ini? Atau mungkin sarapan sederhana yang udah ada di meja makan? Atau rasa damai luar biasa yang Tuhan taruh di hati Anda pagi ini?
Ambil waktu hening sejenak, rasain deh, pas Anda mulai mengidentifikasi 3 hal itu, beban di pundak rasanya mulai terasa sedikit lebih ringan kan? Ada rasa damai yang perlahan ngambil alih semua kekhawatiran Anda. Sungguh sebuah pengalaman yang indah banget ya, pas kita mampu nemuin alasan-alasan buat berterima kasih, terlepas dari seberapa beratnya situasi kita. Dan, buat merangkum serta mengunci semua prinsip yang udah kita bahas tadi, yuk kita satukan hati lewat sebuah doa yang sangat bersahaja. Anda bisa ikutin pelan-pelan bareng saya, boleh dengan suara lembut atau di dalam hati aja. Bapa, terima kasih atas hari ini. Ajarlah aku untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Amin. Perhatiin deh betapa sederhananya kata-kata ini, tapi perhatiin juga penyerahan diri yang dalam banget di situ. Terutama di kalimat, ajarlah aku. Kita secara rendah hati lagi ngaku di hadapan Tuhan kalau kita benar-benar butuh tuntunannya. Kita butuh anugerahnya buat memampukan kita. Karena kalau pakai kekuatan sendiri, bersyukur konsisten di masa sulit itu rasanya mustahil. Nah, kita akhirnya tiba di penghujung renungan kita nih. Ingat ya, mempraktikkan rasa syukur itu ibarat ngelatih otot spiritual. Makin sering Anda gunain, apalagi pas keadaan lagi belum sesuai harapan, makin kuat iman Anda bertumbuh. Bawa rasa syukur yang baru ini ke tempat kerja Anda hari ini, bawa ke tengah keluarga Anda, dan jadiin itu perisai buat ngadepin berbagai tekanan hidup. Sebagai pemikiran terakhir sebelum kita berpisah, kalau rasa syukur itu adalah sebuah lensa yang Tuhan pengen kita pakai buat ngeliat dunia, seberapa berbeda kehidupan Anda mulai besok kalau Anda benar-benar nolak buat ngelepasin lensa itu? Teruslah cari kebaikannya dan tetaplah berpengharapan. Sebagai penutup, ini adalah doa kita bersama. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Moving Ministry Church yang mengasihinya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.